Oke, di sisi kiri sudut biru ada Ustadz Felix Xiao. Ini mulai berantem kayaknya. Lalu di kanan ada yang lagi viral ya berdua trans ya. Sering bikin konten we are trans kan gitu. Ada siapa? Arjuna, Una atau Aditya. Bisa. Una dan Dita ya. Ya, jadi kesempatan kali ini kok kita pengen nanya-nanya tentang bagaimana sih hukumnya transgender Oke. di dalam Islam ya. Iya. Karena saat ini banyak sekali transgender yang selalu bilang mereka ini adalah perempuan yang terjebak di tubuh yang salah. Oke. Itu selalu yang mereka sampaikan. Di dalam Islam tuh berlaku nggak sih kok? Oke. Pertama-tama aku minta maaf dulu kalau ada sesuatu yang mungkin nggak berkenan ya, tapi aku cuma menyampaikan POV ku aja. Jadi di dalam Islam seperti yang semua sudah tahu bahwa saya sebenarnya transgender itu adalah sesuatu yang tidak diterima seperti dalam agama. Jadi tidak diperbolehkan karena di dalam Islam itu hukumnya cuma either laki-laki atau either perempuan. Jadi nggak ada in between di antara laki-laki dan perempuan. Kalau guyonan kita tuh gini, guyonan tapi ini ya. Kalau laki-laki itu misalnya contoh kalau meninggal Allahumma firlahu. Kalau perempuan meninggal Allahumma firlaha. Lah kalau misalnya dia di tengah-tengah doanya apa kan susah tuh. Masa jadi kan satu aja. Nah, jadi kalau secara singkatnya seperti itu. Cuma perlu kita disclaimer dulu sebenarnya, seperti juga sering disclaimer di beberapa tempat bahwasanya di dalam Islam itu kita tidak pernah membenci orang sebenarnya. Nah, karena yang dibenci adalah sebenarnya perbuatannya. Jadi yang bermasalah itu adalah perbuatan bukan orangnya. Nah, sehingga kalau orangnya pun kita nggak boleh, misalnya contoh kayak kita menghina Una atau kita menghina Dita itu nggak boleh. Karena tetap yang kita permasalahkan itu bukan orangnya. Jadi kalau misalnya ada yang selama ini teman-teman yang di transgender misalnya menerima hinaan dan segala macam itu juga tetap tidak dibenarkan sih seperti di dalam Islam karena bukan orangnya yang kita fokuskan tapi perbuatannya gitu sih sebenarnya. Perbuatannya itu lebih ke bagaimana mereka menginfluence orang atau karena mereka memang orientasi seksualnya terhadap emang laki-laki juga. Nah, nanti kita bisa explore tentang masalah orientasi tadi ya. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari segi mana kelakuannya itu misalnya dipermasalahan di dalam Islam. Pertama adalah penerimaan terhadap ketentuan Allah. Artinya ketika Allah menciptakan seseorang, kalau di dalam Islam tuh simple, nggak kayak di Barat. Kalau di Barat mempertimbangkan perasaannya sebagai salah satu penentu daripada orientasi seksual atau penentu daripada gender gitu kan ya. Kalau di dalam Islam enggak, lahir punya burung laki-laki gitu kan. Kalau satunya lagi berarti perempuan kan gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama adalah ketika dia menerima ketentuan yang sudah Allah berikan. Yang kedua adalah hubungan namanya manusia itu kan pasti ada ekspresi daripada orientasi seksual itu. Nah, ketika orientasi seksual itu tidak ditaruh sebagaimana mestinya, which is laki-laki pada perempuan atau perempuan pada laki-laki, maka ini menimbulkan problematika yang lain. Nah, influence itu adalah satu hal yang lain juga, karena Rasulullah melarang seorang laki-laki bertindak atau berperilaku seperti perempuan atau berpakaian seperti perempuan, vice versa, dan demikian juga dengan sebaliknya. Nah, berarti ini ada perilaku juga menjadi problematika. Jadi ya minimal dari 3 ini sih sebenarnya, Pak. Oke. Nah, jadi kan sekarang banyak nih fenomena ya di luaran sana yang bagaimana transgender ketika mereka beribadah, kemarin yang lagi heboh juga umroh menggunakan pakaian wanita. Betul, ya, lalu ada juga yang memang transgender umroh tapi dia memang berpakaian seperti laki-laki. Oke, ya. Nah, kalau itu sih aku melihat banyak orang yang salah, bukan mungkin salah ya, tapi setidaknya mungkin aku nggak tahu POV mereka seperti apa ya. Tapi bagi ibu itu tidak masuk dalam penistaan sih menurutku. Dalam level tertentu ya. Artinya gini, nanti kita coba bisa bahas. Tapi kalau ada yang bilang ini penistaan, benar nggak? Bisa jadi benar juga sih. Kalau itu sudah masuk level itu. Jadi contoh gini ya. Misalnya contoh gini. Kalau misalnya kita udah pernah pergi umroh. Belum. Pengen tapi. Kita berdua emang pengen umroh, tapi kita pengen umroh setelah kita sholat aja pakai sarung dan pakai ikam laki-laki. Kita mau udah plannya kayak gitu, kita mau udah plan di 3 tahun lagi yang kita ngapain. Karena emang sejujurnya kita nggak tahu ya kalau kita ini akan dapat hidayah atau enggak, seperti seberapa berhanas. Terus kita juga nggak tahu takdir Tuhan akan kayak gimana. Terus habis itu kita pengen sih sebenarnya kayak nggak mau overshare, tapi kita mau kayak
pengennya rencana kita mau umroh bareng tapi kayak mendekatkan diri aja sampai kita sesama mungkin. Jadi kita benar-benar sekarang untuk saat ini kita belum ada umroh tapi kita mau kalau kita mau ada niatan. Kalau kita nggak mau umroh yang bukannya kita ngejudge orang ya, bukan kita ngejudge orang umroh ini lagi viral atau segala, kita nggak mau ikutin yang lagi viral, tapi kita maunya ketika kita umroh kita siap. Gimana itu Tak? Dia jadi pengen ada niatan mau umroh gitu. Nah siapa tahu nanti diajak sama Peng Benua, siapa tahu. Boleh kalau itu. Kita butuh banget sih sebenarnya kayak begitu supaya kita tahu ada jalan yang baik kayak gimana. Justru itu ideal. Tadi kalau kita bahas tentang ada orang yang trans lalu kemudian dia pergi umroh, justru ideal seperti keinginannya Dita dan Una ini, bahwasanya mereka tetap diperlakukan seperti laki-laki. Nah berarti itu secara perlakuan nggak ada masalah kan? Artinya masalahnya itu bukan pada feminitasnya, bukan pada looks-nya, tapi sebenarnya pada hukumnya kan ya. Dia dihukumi laki-laki atau dihukumi perempuan. Nah kalau itu berarti ideal banget dan nggak ada masalah. Dan itu bukan penistaan juga. Dan itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Sekalipun mohon maaf Tak, mereka misalnya mereka datang ke tanah suci gitu ya. Tapi mohon maaf mereka sudah melakukan operasi begitu yang mana kodratnya sudah berubah gitu. Nah, itu yang menjadi sebenarnya bukan kodratnya yang berubah ya, tapi tampilannya, Casingnya ya. Nah, itu kita bahas pada satu lagi yang mau aku bahas tentang kasusnya aku lupa siapa namanya itu adalah satu namanya aku lupa namanya, tapi dia datang ke situ dengan berpenampilan fisiknya sudah jadi kayak perempuan misalnya kan ya. Nah, maka sebenarnya itulah yang menjadi dilema kan, makanya perlu kita tanya pada dia misalnya atas dasar apa kemudian dia pengen begitu. Misal kalau dia bilang iya nih saya sebenarnya pengen untuk jadi laki-laki lagi ketika umroh, cuman karena casingnya sudah berubah nanti saya khawatir ada fitnah dan segala macam, maka balik lagi kalau idealnya dia tanya pada ulama pasti akan menyampaikan coba bisa nggak sih diandan dulu terus kemudian baru pergi. Atau minimal kan kalau bagi laki-laki kan menurutku ya, kalau laki-laki misalnya umroh ya, by the way kita balik lagi sebenarnya kalau secara normal itu kan ada ya secara normal laki-laki yang hormonnya bermasalah sehingga badannya jadi kayak perempuan kan. Oh berarti itu secara biologis Bisa kalau hormonal bisa. Aku punya banyak pertanyaan. Jadi kita itu sebagai asal trans, kita juga mau jelasin kita semua. Sebenarnya kita lumayan sedih sih tentang adanya kejadian kemarin gini. Kita sebenarnya sebagai trans kita nggak minta dinormalisasi karena kita merasa emang kita ini nggak normal ya sejujurnya. In the agama kita nggak normal, kita nggak benar. Tapi kita merasa kita cuma minta kita manusia aja, jangan saya karena bagaimanapun juga kita manusia gitu. Cuman kan kalau masalah baca hate comment, kadang aku kan di kehidupan kontenku kan my family accept. Jadi pertama kali aku kenal adalah dari TK aku udah ngerasa aku tuh punya jiwa family. Jadi aku anak laki-laki terakhir dan aku punya kakak perempuan tapi beda ibu, beda bapak. Beda ibu, anak papa aku. Ini tuh aku anak yang duda sama janda. Mereka berdua anaknya aku doang. Terus jadi aku otomatis aku sendirian di rumah. Jadi dari SMP tuh rutinitas pagi aku selalu bikinnya papa aku teh. Jadi kayak cewek ngerti gak? Bikinin teh gitu. Terus abis itu when aku ke SMA, mereka udah punya feeling kayak aku nih kayak udah mulai kemayu, terus kayak sekolah maunya pakai tas pink. Oh, aku sih sebenarnya hidupnya biasa aja dari keluarga yang lumayan berada cukup. Nggak ikut tawuran? Nggak ikut. Jadi emang dari kecil sponsor aja ya tawuran ya? Iya. Malah sekarang jadi dokter hewan. Iya, jadi kayak dari kecil emang di mama itu lebih ke pendidikan lah. Kayak sibuk les kumon segala macem. Nah mungkin karena anak terakhir juga dan mama itu udah pisah sama papa. Udah lama banget. Dan aku tinggal sama lingkungan semua cewek keluarga ini. Jadi kayak bener-bener ya udah ketemu sama cewek-cewek aja. Dan mama tuh mama itu amat sangat memanjain aku. Nah dan sadar juga kayak dan emang dari hati dari kecil tuh juga udah ngerasa kok gue kayak gini ya beda rasanya gitu loh. Nah habis itu ya udah long short story, selesai SMA aku kuliah. Nah itu udah mulai dari dan itu juga sebenarnya ada konflik sama orang tua, tapi karena mama juga tinggal sendiri sekarang kayak mungkin mikir aduh anak satu-satunya gitu. Dia bilang aja lah yang penting gimana pun kamu bentukannya, yang penting kamu orang baik ya udah. Itu berarti mama bilang gitu. Iya.
Ya, gimana itu kok? Jadi katanya bahwa yang dia mau jadi trans pun gak ada masalah asal dia orang baik. Oke, aku bahas dari dasar dulu aja ya. Aku udah banyak sekali riset tentang masalah trans dan segala macam. Dan juga aku bandingin tentunya dengan beberapa negara yang sudah lebih open ya terhadap trans. Misalnya kayak di Amerika tuh kalau nggak salah tuh LGBT sekitar 7% kalau nggak salah. Jadi itu termasuk katanya ada yang lebih banyak katanya Thailand lah yang lebih banyak ya. Tapi aku coba untuk nyikapin dulu, setidaknya ada 2 teori nih. Ada yang bilang ini adalah genetical, ada yang bilang bukan, atau kombinasi di antara kedua. Tapi aku cuma nyampein risetnya aja, bahwa risetnya adalah bahwa saya tidak ada satupun ilmuwan yang bisa memastikan bahwa itu adalah genetical. Jadi mereka bilang menjadi straight atau menjadi gay atau menjadi enggak straight itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihubungkan dengan genetical. Artinya bukan karena gen kita jadi straight, bukan karena gen kita jadi enggak straight. Menurut mereka seperti itu. Artinya gen enggak mengaruh sebenarnya. Kalau di ya apa potong? Gak apa-apa, Madai. Jadi di dokter kita pas kita bikin come out, kita ke dokter hormon dulu. Jadi andrologi, dokter andrologi ada yang namanya psikologi, tes psikologi dulu sebelum pas kita baru sama kita langsung di-set untuk jadi trans nih. Kan pas kakak bilang kan kayak pas kenapa kita ada Suaranya jadi kecil ya. ada japundes segala macam gitu-gitu. Jadi kita tuh ada tes dulu. Jadi tes kayak semacam 1 psikologi, kedua yang darah. Betul. Nah, di situ aku nggak bilang itu, nggak bilang kakak benar atau enggaknya. Aku nggak tahu juga dokter aku benar atau enggaknya. Aku juga nggak tahu karena aku juga masih awam, makanya aku nanya di sini. Kita ada tes itu ya yang darah hormon. Nah, habis itu jumlah hormon. Setelah itu dokter kita ngasih tahu resultnya pas 7 hari kemudian. Ya makanya tadi kan Ko Felix bilang ada 2 ya. Ada dua pendapat ya. Nah, pendapat dari hormon dokter aku pas aku untuk jadi hormon dari jadi trans hormon, aku ternyata di detect 80% lebih banyak hormon perempuan daripada 20% hormon laki-laki. Dan ternyata ada case orang-orang sandals juga kayak gitu. Contoh ada beberapa kayak cewek juga kan yang lebih banyak hormon laki-laki. Iya, yang atlet itu yang ada atlet Uzbek atau iya apa gitu ya. Maroko. Ternyata Maroko dia hormon laki-lakinya lebih banyak daripada hormon perempuannya. Yang ninja orang palanya langsung pusing gitu ya. Iya, betul. Tunisia atau Maroko. Iya. Heboh ya. Nah, pas kita coba untuk itu, kita langsung gitu dan that's why kita melanjutkan lah yang namanya terapi hormon. Dan emang dari kecil kita udah ngerasa kita tuh merasa ditunggu yang salah, tapi kita ngerasa kita tuh perempuan. Nah, itu jadi artinya kan itu adalah alamiah kok. Datang secara alamiah. Apakah dengan mereka akhirnya berpenampilan seperti ini dan lain-lain itu masuk di dalam golongan bahwa Pak ini adalah perbuatan yang salah, tidak dibenarkan oleh Adam. Tadi aku lanjutin sedikit, gen itu berbeda dengan hormonal. Karena hormonal itu memang jauh. Kalau gen itu blueprintnya kita ya sebagai seorang manusia, berarti ilmuwan tuh nyari adakah gay gene, ternyata nggak dapat mereka. Terus mereka cari adakah straight gene, mereka juga nggak dapat. Artinya mereka cuma bisa bersimpulan bahwa gen tidak pengaruh dalam gender ataupun orientasi. Nah, tapi hormon ada. Karena memang perbedaan hormon tuh banyak. Jadi contoh misalnya kita lihat ya, secara umum aja misalnya, ada laki-laki yang man banget, gitu kan ya. Ada laki-laki yang kayak bener-bener ibu-ibuan. Gemulai. Ada in between gitu kan ya. Ada orang-orang yang nyerocos terus udah. Dia pintar banget untuk ngomong kayak ibu-ibu lah. Iya, benar. Kita merasa dia tuh kayak ibu-ibu. Dan senantiasa biasanya ada di sekolah-sekolah tuh, ya kayak misalnya Una mainnya sama cowok dan karena dia merasa lebih cocok di situ. Secara hormonal dia memang lebih banyak estrogen. Betul lah. Jadi, tapi ini gen beda lagi dengan hormonal, beda lagi dengan perasaan. Nah, jadi kita mau main di level yang mana nih? Nah, kalau level perasaan, maka bisa jadi seseorang tuh punya perasaan karena dikondisikan. Sebagaimana contoh misalnya ada seseorang ketika misalnya sebagai seorang laki-laki misalnya dia dikasih misalnya pemahaman, dia dikasih baju perempuan terus, maka dia akan mengidentifikasi seperti itu. Ini ada dari pengkondisian nih ceritanya. Berarti dia mengkondisikan dirinya. Betul. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang perasaan, ini bukan hanya laki-laki dan perempuan, tapi perasaan jadi orang jahat atau orang baik. Nah, justru di titik itulah manusia itu bisa untuk menahan perasaan-perasaan. Misalnya coba ya, kalau aku ngikutin perasaan, aku tuh kayak mau jitak orang semuanya setiap waktu gitu. Tapi kan aku nahan perasaan. Betul. Atau kayak kita mau misuh gitu dia. Ketika di jalan kita disalip orang, kita mau misuh. Itu bukan berarti ketika aku belajar agama lantas jadi nggak ada. Aku ada juga perasaan mau misuh, perasaan mau marah dan segala perasaan nggak suka atau perasaan bahwasanya apapun lah. Nah, di titik itu kita harus membedakan mana perasaan yang bisa kita ikuti, mana yang tidak.
Jadi kalau balik lagi kepada transgender tadi, pertanyaannya adalah apakah ini alamiah? Aku nggak bisa bilang alamiah sebenarnya. Karena aku ngelihat lebih banyak pekondisian. Maka misal contoh ya, ini cuma sekedar ngobrol-ngobrol kecil aja ya. Karena kalau basic risetnya tadi nggak sulit kalau kita mau membuktikan secara gen, atau sulit juga kalau kita mau membuktikan pure karena masalah pembiasaan atau epigenetik ya. Ada pergabungan antara gen sama lingkungan. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat umumnya aja misalnya ya, mohon maaf. Makanya tadi kan kenapa aku tadi nungguin ceritanya Dita sama Una. Karena ada beberapa riset, ternyata memang problematika transgender ataupun LGBT ini, mohon maaf ini aku cuma ngutip beberapa riset, itu ada problem dengan keluarga. Jadi kita ada problem dengan keluarga, ini mulai muncul lebih banyak kemungkinan muncul LGBT dari benar problem. Oh, bisa gitu. Ada penelitiannya. Ada risetnya, nanti kita bisa quotes. Oh iya, ada psikologi. Tapi dia keluarga baik-baik aja Kak? Aku dari keluarga baik-baik aja sih. Nah, lihat kalau tadi digabungin, apakah kemudian coba misalnya kayak Dita tadi sampaikan kepada kita atau Una nyampe kepada kita, kita yang penting kita berbuat baik. Nah, itu adalah sesuatu yang baik. Artinya tidak menjadikan ketika mereka melakukan sesuatu misalnya ya, kalau misalnya dinilai di dalam Islam adalah sesuatu yang salah, menjadi seorang transgender, tidak berarti kebaikannya lantas jadi dibatalkan. Nah itu. Aku ada aku tuh kemarin beberapa kajian. Nah aku kalau kajian jujur ya, to be honest, aku pakai baju kokoh yang koko yang lurus, terus aku benar-benar cepol. Nah aku nanya beberapa ustadz kayak, aku nggak bisa menyebut ustadznya ya, aku nggak bisa ustadz, tapi aku benar-benar kayak pertama kali ketemu ustadz ya, gak judgmental, benar-benar gak judgmental. Terus aku tuh, oke, sama lo ya. Mereka bilang Kalau nggak ikut dia sama, dia nggak mau ikut. Tapi aku emang nggak boleh. Bukan nggak boleh, dia ngomong kan intinya aku tuh biasa, karena aku puasa. Di puasa kan nggak boleh kan sebenarnya, kalau kita nggak sholat tuh jatuhnya kita nggak sempurna gitu. Cuman ya bolong-bolong, nggak munafik ke bolong-bolong tetap. Tapi aku sayang sholat gitu. Karena aku paling subuh doang, yang sering bolong asyar, karena asyar udah paling ininya. Sempitnya. Terus habis itu udah nih tiba-tiba dia ngomong intinya kayak, buat apa Allah kayak gini, tapi buat apa lo kayak gini, buat apa lo udah kayak berubah gini, terus lo sholat lo apa kajian, tapi kayaknya nggak mungkin ini bisa diterima. Dia ngomong kayak gitu. Itu gimana kok? Kayak gitu banyak. Nah itu aku nintung banget. Netizen juga banyak ngomong kayak gitu. Pertanyaannya kita balik, gimana caranya orang bisa dapat hidayah dan bisa memperbaiki diri kalau informasi di kepalanya nggak ada ya? Artinya kalau informasinya dapatnya di pengajian kan. Tapi aku ngerti sih, aku sehari. Berarti harusnya kita ketika sudah seperti ini keadaannya, ya kita harus lebih rajin ikut kajian, lebih rajin ibadah. Dulu ketika aku masih belum terlalu paham ya dengan dunia dakwah, aku jadi orang yang lumayan ekstrim. Artinya jangankan yang trans ya, yang perempuan nggak pakai kerudung aja. Aku bilang gini, lu pakai kerudung atau gua nggak boleh kajian. Itu kan, tapi kan aku ketika aku mendalami dia kan, aku mikir gini, dia lagi belajar dong, dia udah mau datang aja udah mau belajar sih nggak? Ya masya Allah dan ketika dia datang, tahu nggak sih rasanya nggak enak banget ketika cewek aja, yang namanya trans cewek aja misalnya ketika dia tinonan itu kan sama orang-orang yang orang yang merasa aneh, nggak bilang ke sana dan segala macam. Nah itu aja menurutku udah layak banget dihargai. Artinya effort dia untuk pergi ke pengajian lebih besar daripada effort cewek-cewek kerudungan yang pergi pengajian kan gitu kan. Nah berarti effort itu aja harus aku hargai. Yang kedua, pertanyaannya aku bantu dia nggak sih dengan ngomongan seperti itu? Padahal sebagai gini ya, aku yakin tidak ada orang yang berubah kecuali sudah diubah dulu informasinya. Nah maka informasi yang ada di kepalanya misalnya Una dan Dita sebagai pendakwah, aku berusaha untuk mengganti informasi itu kan gitu. Nah caranya gimana? Harus ada koneksi dulu dong. Koneksinya berarti kan datang ke pengajian, dia ibadah dan segala macam. Nah makanya aku sering saran pada orang-orang misalnya kayak teman-teman yang merasa bahwa ini keren banget karena mereka terus terang gini. Aku pernah dikritik sama salah satu temanku, dia bilang gini, Ustadz jangan bilang orang LGBT itu penyakit, karena dulu aku bilang penyakit. Bilang aja mereka dosa, karena mereka lebih suka dibilang dosa daripada dibilang penyakit. Aku bilang sejak saat itu aku ganti, LGBT itu adalah dosa. Karena teman-temannya sudah ngerti bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin nggak normal kan itu kan ya. Nah justru bagaimana caranya agar informasi itu ditambah lebih baik? Dia harus datang ke pengajian lebih sering. Nah karena itu aku kan bilang kan, pas aku kayak Raya ditolak, aku merasa kayak ini aku lagi mau mengejar, karena kan hidayah itu harus dikejar. Betul. Hidayah itu bukan ditungguin, dileye-leye. Hidayah itu harus dikejar, benar-benar literally dikejar. Kalau kayak ibarat kata rezeki, kita nggak bisa doa doang.
kita melakukan satu perbuatan yang katanya mungkin dilarang oleh agama, tapi kita mengcover itu dengan kita berbuat baik kepada orang. Kalau mengcover mungkin bukan kata yang tepat ya, tapi lebih kepada gini, ada orang dulu kerudungan. Lalu kemudian ada yang nggak kerudungan bilang gini, dia ngomentar orang kerudungan, dia bilang gini, ngapain lu kerudungan kalau lu masih judes? Yang penting itu kita hatinya baik. Sebenarnya itu adalah salah juga, karena gini, orang kerudungan lalu kemudian dia judes, itu dosanya satu. Ya, itu kan terus judes tuh, saya dua. Bisakah seorang LGBT atau transgender beriman? Bisa. Gitu kan ya. Kenapa? Karena yang mereka lakukan adalah maksiat aja, dosa aja, tapi bukan urusan iman nih. Menurutku sih ya memang tugasku siapapun yang lihat ini, akhirnya mereka ngerti bahwa saya tidak semua LGBT itu dalam tanda kutip ya, atau trans lah dalam hal ini, mereka tuh nyaman dengan semua itu. Ada beberapa di antara mereka mau untuk belajar, mau untuk blend in dalam kemudian situasi. Nah dan tugas kita adalah justru menerima mereka, memberikan informasi yang benar pada mereka, lalu kemudian berharap atau berdoa pada Allah supaya mereka berubah, kan gitu kan ya. Keberhasilannya berapa persen kok untuk mengganti informasi sehingga akhirnya mereka dapat hidayah? Oke, ini menarik nih, karena gini, contoh ya misalnya tadi kita kan ngobrol di off cam ya, Dita kan ngomong begini, aku tuh laki-laki cuma feminismeku, feminimanku tinggi gitu kan ya. Nah pertanyaannya sederhana, andai kan ya suatu hari nanti misalnya Dita balik lagi jadi kayak laki-laki, taruhlah masih rambut panjang dan segala macam jadi kondisikan yang tadi membuat orang mungkin merasa kayak ini kayaknya berbalik lagi deh misalnya kayak punya dada dan segala macam implan dada dan seterusnya. Nah taruhlah misalnya sudah seperti itu dan tetap masih punya jiwa feminim, itu boleh nggak di dalam Islam? Nggak ada masalah. Kan ya problematika kelakuannya kan ya. Iya. Bukan jiwa feminimnya kan. Karena aku punya temen yang benar-benar laki-laki dan sudah nikah tapi lebih feminim. Iya, aku juga punya teman kayak gitu. Dan itu fine, gak ada masalah. Fine, gak ada masalah. Pun kalau arti kan dalam hati mereka ya, ini yang paling pahit ya, paling pahit di hatinya Una dan di hatinya Dita. Lo mau mikir begini, aku nggak akan pernah bisa nikah sama seorang laki-laki. Aku akan bisa nikah sama seorang perempuan, maaf gitu kan ya. Karena misalnya mereka punya jiwa feminim yang sangat kuat dan mereka bilang, aku nggak akan pernah bisa nikah sama perempuan. Dan sampai akhir hayat terus kemudian mereka nggak nikah, itu justru itu boleh, bukan hanya boleh, dapat pahala. Karena dia memaksa dirinya untuk taat kan. Artinya dia nggak mau nikah, daripada aku harus nikah dengan perempuan. Ini aku baru dengar pasal ini benar ilmu baru. Nggak nikah kan nggak dosa kan? Iya. Tapi dalam arti ini mereka mau nikah dengan contoh ya, mereka taruhlah punya perasaan kayak perempuan. Harusnya kan mereka nikah sama perempuan dong. Tapi karena mereka punya perasaan kayak perempuan, mereka berharapnya dapat yang kayak laki-laki kan gitu kan ya. Balik mereka menahan sesuatu yang maksiat kan. Karena kan kalau kita tahu liwat atau hubungan sesama jenis itu kan bagian kejahatan yang besar. Nah, artinya itu adalah kejahatan besar tapi tidak menjadikan seseorang itu jadi tidak beriman. Oke. Nah, ada beberapa ulama yang pernah saya dengar ya, Andrea. Dia mengatakan bahwa ketika kita melakukan hubungan sesama jenis, itu hubungan seksual ya, maka ibadah kita sepanjang hidup itu tidak akan diterima oleh Allah. Itu gimana kok? Aku belum tahu dalilnya ya, nanti coba kita cari. Tapi yang aku tahu dalilnya adalah yang pergi ke dukun 40 hari nggak diterima sholatnya. Oke. Tapi kalau orang yang melakukan hubungan liwat itu aku nggak paham, karena bagi gini ya, setiap orang itu sebelum dia mati itu akan mempunyai kesempatan untuk taubat. Dan Allah sudah bilang tuh, wahai anak Adam, siapapun kalian yang punya kesalahan sepenuh gunung, maka meminta ampunlah kepadaku, aku akan datang kepada mereka. Kalau mereka minta ampunnya serius, aku akan datang kepada mereka dengan ampunan sepenuh langit. Oke. Artinya tidak ada satupun dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah. Artinya ketika mereka bertaubat, maka taubatnya pasti akan diterima oleh Allah. Pasti diterima oleh Allah, selama taubatnya serius. Oke. Jadi tergantung kita nih, serius atau enggak. Iya, tergantung kalian serius apa enggak. Nah, pertanyaannya kok selanjutnya, ketika misalnya seorang transgender yang melakukan berhubungan seksual lah, katakan dengan sesama jenis ya, gitu ya. Setelah itu perlu mandi wajib nggak? Nah, itu pertanyaannya tricky itu ya. Aku lebih safe to say aku nggak ngerti sih tentang itu, karena itu fikih banget, karena fikih itu harus benar-benar kayak ahli banget ya. Tapi kalau menurutku ya, karena itu adalah hubungannya tidak sah ya sebenarnya ya. Tapi sebagai seorang laki-laki misalnya ya, tetap
Aku nggak tahu secara, soalnya gini, fikih itu perlu realitas. Andai kan realitasnya masih sama ya, misalnya tetap keluar, mohon maaf, maninya tetap keluar ya, berarti dia tetap harus mandi wajib. Jadi tapi balik lagi ya, kita perlu tanya pada orang yang fikihnya lebih jago. Karena kalau fikih sederhananya, simpelnya ya keluar mani ya berarti wajib mandi. Mau dia maksiat ataupun nggak maksiat. Contoh misalnya yang laki-laki, misalnya laki-laki nonton film porno, lalu kemudian keluarlah mandinya, ya tetap mandi wajib. pada ya dilawan maksiat kan, gitu. Nah, tapi yang nggak tahu secara to be exactnya seperti apa. Nah, kalau untuk kita balik lagi ke misalnya zaman Nabi gitu. Di zaman Nabi ada nggak sih kok sebenarnya transgender gitu? Makanya Nabi pernah berkata dengan yang tadi kan, dilarang bagi laki-laki untuk berpakaian seperti perempuan atau berperilaku seperti perempuan, atau perempuan dilarang berperilaku seperti laki-laki atau memakai seperti laki-laki. Walaupun sekarang perlu lebih tanda kutip dimulai di kayak bukan modernisasi tapi di relate ulang dengan zaman sekarang. Karena seperti apa sih baju laki-laki dan seperti apa sih baju perempuan, seperti apa sih perilaku laki-laki dan seperti apa sih perilaku perempuan. Tapi yang jelas yang sudah umum ya berarti perilaku misalnya sampai seksual itu udah jelas, ataupun yang lain-lain ya. Gimana dengan misalnya pernah dengar cerita tuh. Jadi ada beberapa ustadz yang ketika berbicara tentang LGBT, mereka berbicaranya mengisahkan tentang kaumnya Nabi Lut. Itu gimana kok itu? Kita udah tahu bahwa Nabi Lut itu punya istri, dan istrinya itu backingannya LGBT. Jadi istri Nabi Lut ini berpihak pada LGBT. Nah, sehingga waktu itu Nabi Lut berkata kepada mereka, udah berhenti daripada perbuatan ini, karena laki-laki masuk ke laki-laki. Ini kan problematis nih, karena main pedang nih ceritanya nih kan. Nah, lalu kemudian kata Nabi Lut, jangan berhenti, lebih baik kalian sama dalam tanda kutip anak-anakku itu maksudnya perempuan-perempuan. Jadi ayo balik lagi ke sini. Karena secara terapis itu juga, walaupun ada yang bilang gak efektif, tapi secara terapis ternyata bisa dikembalikan itu. Walaupun tadi balik lagi ya, kita tidak bisa kalau sudah hormonalnya memang berbeda, memang kita tetap terima, artinya dia laki-laki tapi kelakuannya kayak perempuan, tapi tidak maksiat intinya gitu ya. Yang aku bilang tadi ya, kelakuannya bukan orangnya kan, gitu maksudnya. Nah jadi ketika disuruh nggak mau ya, akhirnya diazab oleh Allah karena termasuk istrinya Nabi Lut itu. Karena membantah dan meninggalkan kodratnya gitu ya. Iya, tadi ada 3 ya yang tadi kita bahas di awal ya, dari segi kelakuan, dari segi perbuatan seksual, yang ketiga adalah dari segi satu lagi ketidakterimaannya pada takdir. Ada orang pernah berzina, lalu kemudian dia ditegakkan hukumnya kepada dia. Itu pun dia yang minta sendiri kepada Rasulullah. Padahal Rasul udah bilang, udah kamu mungkin cuma ngomong sembarangan aja kan. Tapi dia datang 3 kali sama Rasul, terus kemudian Rasul nanya yang terakhir, apakah seperti pedang masuk dalam sarungnya? Iya, kejadian seperti itu. Akhirnya ditegakkan hukuman kepada dia. Singkat cerita, ketika ditegakkan hukuman itu, darahnya muncrat kan ketika dirajam. Darahnya muncrat kena ininya para sahabat. Kenapa bajunya sahabat? Itu kayak buru-buru dibersihin. Rasul bilang jangan merasa jijik. Kenapa? Karena dia sudah diterima taubatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ulama-ulama tuh bilang begini, sudah umum di antara para ulama, siapapun yang menghina orang lain karena maksiat dia, maka orang ini akan diuji dengan maksiat yang sama sebelum dia meninggal. Artinya itu kan gak enak ya. Makanya contoh ya kayak gini ya, mohon maaf. Ada orang bilang misalnya, wah ini ibunya Una nih nggak jelas nih, masa ngajar anak aja nggak bisa gitu, segala macam, sampai anaknya jadi kayak gini. Loh, hati-hati, lu ngomong kayak gitu nanti Allah akan uji. Ketika lu diuji dengan hal yang sama, bagaimana lu bertindak? Contohnya nanti kalau dia punya bangga, sangat bisa jadi. Sangat bukan amit-amit, itu kata ulama. Dia akan diuji dengan satu masalah yang sama sebelum dia meninggal. Dan Allah pengen lihat. Maksudnya diuji apakah misalnya dia ketika dia menghina seorang trans, lalu dia juga akan mengalami hal yang serupa. Bisa jadi. Contoh saya kayak ini ya, ada orang ketemu orang, mau maaf ya, orang berzina, terus orang bilang, wah pelacur lu, terus segala macam. Nanti dia akan diuji dengan, itu namanya ain, udah kayak. Bisa jadi ain atau bisa jadi gampang ini. Allah ketika ngelihat manusia, kalau kemudian dia merasa bangga dengan dirinya, Allah terus akan lihat, nih, lu kan menghina orang di tempat itu nih. Kalau lu di tempat itu, lihat bagaimana kamu bersikap. Jadi menurut aku nggak rekomendasi untuk menghina orang di sini. Kalau aku boleh kasih advice, menurutku luar biasa karena Dita sama Una kan sebenarnya sudah punya keinginan luar biasa ya, minimal keinginan mau belajar itu sudah ada. Nah itu diteruskan aja terus menerus gitu kan ya, sampai kemudian pada satu titik teman-teman ngerti bahwa saya bukan masalah orangnya dipermasalahkan dalam Islam, tapi perbuatannya. Selama perbuatannya clear, itu sebenarnya gak ada masalah sama sekali. Contoh ya kayak gini ya, Una pernah nonton ini nggak Laruku yang ini K-pop tahu K-pop? K-pop tahu. Udah lihat tapi nggak cocok K-pop? Iya dari Itu mirip cewek kan? Iya. Lalu bukan masalah penampilan kan? Iya benar. Karena
penampilan tuh nggak pernah kita masalah. Kenapa aku bilang Laruku ada vokalis namanya Hide, itu cewek banget betul kan. Ketika dia tampil dia juga dandan dalam tanda kutip ya. Cross dressing lah ya. Ya betul kayak gitu. Artinya kayak cewek juga, tapi kita tetap tahu dia laki-laki. Dan tidak ada perbuatan dia yang salah. Jadi artinya bukan rambut panjang kan yang menjadi maksiat kan. Bukan rambut panjang yang jadi maksiat, bukan dalam tanda kutip kefeminiman ya kayak maksiat. Berarti keimanannya dia yang Bukan, timnya juga nggak ada masalah, tapi kelakuan perbuatan tadi yang masalah-masalah. Contoh, mohon maaf ya, misalnya contoh, dia misalnya pacaran sama laki-laki. Itu masalah kan? Pacarannya masalah, kok yang laki-laki juga. Perbuatan seksualnya, itu masalah. Tapi kan selain itu, coba misalnya ya, misal contoh, Ina sama aku misalnya, apa kita jabatan tangan, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Karena hukumnya itu tetap laki-laki. Nggak ada masalah kan? Yang masalah kan kalau dia laki-laki tapi berkelakuan seperti perempuan, bukan masalah feminim ya kan? Karena ada lebihannya di situ. jadi tetap belajar aja. Aku yakin pasti akan dapat masa-masa itu. Teman-teman jadi ngetik gitu maksudnya. Tapi aku ada cerita lah dok. Jadi pas gitu Ustaz, pesan aku. Ada niat nggak maksudnya untuk membuat satu geng transgender untuk ikut pengajian bareng? Aku ada niat kalau Ustaznya ada Aku pikir ya kalau ustadznya nggak menerima itu problematis sih. Tapi aku kalau Ustaznya menerima, aku mau banget jujur karena aku mau banyak banget pertanyaan yang kayak di luar podcast atau ya. Kira-kira kok Pelik terima nggak? Kalau aku sih dari dulu sudah menyampaikan ya bahwa aku pernah pergi ke Hong Kong, aku pernah salaman sama seorang trans gitu kan ya. Dan dia nanya aku boleh dari pengajian, aku bilang aku lebih daripada senang kalau kalian mau ikut pengajian. Ya kenapa? Karena tadi yang aku bilang, karena orang nggak mungkin berubah kecuali informasinya berubah. Nah maka ini kesempatan aku untuk ngasih informasi kepada mereka semuanya. Artinya aku senang sih kalau ada orang pengen datang ke pengajianku, mau trans mau apa aja. Cuman memang kalau misalnya teman-teman trans itu ke pengajian atau misalnya datang ke pengajian, ya mungkin harus lebih sabar ketika ketemu dengan bapak-bapak kayak tadi. Ya itu ya. Artinya kalau aku sih senantiasa. Tapi sebenarnya aku jujur no problem sih sejujurnya kalau gitu. Karena aku benar-benar pengen banget tahu hal yang lebih dalam, masa aku nggak yang penting aku tahu gitu loh, mana yang benar mana yang enggak di otakku. Aku lakukan hal yang tidak benar di kedepannya ya. Karena tadi seperti kata Una tadi kakak, benteng paling ujung ketika kita berbicara dengan manusia adalah manusia itu sendiri. Artinya kalau kita nggak bisa menghargai mereka sebagai seorang muslim, kita masih bisa menghargai mereka sebagai seorang manusia sebenarnya. Kayak aku bilang, aku mau dimanusiakan. Aku gak minta dinormalisasi, gak minta diterima juga. Terserah kalian mau terima atau normalisasi, itu hak kalian karena kalian yang hidup. Aku juga punya kehidupan, kita juga punya kehidupan. Kita cuma minta ya dimanusiakan aja ya. Sekarang pertanyaannya begini, kalian titik balik dari awal untuk menjadi transgender itu seperti apa sih? Awal pertama kali menjadi transgender? Kita ngomong dan aku mulai ngomong. Awalnya ya, Iya, awalnya itu. karena mungkin nggak ada sumpah lah ya. Terus dan nggak ada yang ngajarin juga biar karena aku sebenarnya jadi kayak ya udah, terus tiba-tiba karena emang udah nyaman dari dulu sebagai ya mungkin kira sebagai wanita jangan gue aktivis di Kaltas loh. Nanti biasa tiba-tiba terkelong-kelong di mobil berdua nangis nih, nangis enak banget nggak apa curhat. Terus dan teman itu sempat jauh dari orang tua, jauh dari rumah, terus mungkin udah punya pemikiran sendiri, dewasa, mikir kayak aduh kayak gue ngerasa hidup tapi nggak hidup. Maksudnya itu nggak hidup. Dia udah mungkin mesti kita memutuskan untuk pelan-pelan kayak tandain rambut, mulai hormon, dan diganti baju. Dari situ udah dari situ. Ya itu fun fact itu most of Indonesian. Kita itu fatherless nation. Itu yang aku bilang tadi di awal. Banyak memang, jadi bapak-bapak itu banyak memang membuat masalah. Jadi gini ya, aku kasih tau fakta. Ibu kita ya. Ibu ini kita nih. Jadi ini aku kasih tau ya. Di dalam Islam tuh gini, nanti besok-besok siapa tahu nanti besok bina keluarga dan segala macam ya. Artinya di dalam Islam tuh ada dua. Pernah dengar akil balik nggak? Pernah. Akil balik. Akil itu artinya adalah matangnya akal. Balik itu adalah matangnya fisik. Jadi kapan orang disebut dengan akil balik? Balik adalah ketika dia sudah siap bereproduksi. Itu balik. Sedangkan akil adalah ketika akal ini sudah mulai mumayyiz. Artinya mumayyiz itu dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Remnya udah mulai jalan. Karena kalau anak kecil nggak ada rem. Anak kecil tantrum boleh dong. Karena nggak ada rem kan ya. Karena akalnya belum sempurna. Makanya kalau kita bicara akil balik, ternyata balik ini adalah tugasnya perempuan, tugasnya ibu. Jadi ibu tuh menjaga fisik agar fisiknya tuh benar-benar prima. Makanya ibu nutrisi, menyusui. Lalu kemudian kayak apa ya, jagain ketika mandi dimandiin, dia ngelihat bentukannya anaknya ini normal secara fisik.
Nah perubahan-perubahan jadi ini cewek yang jadi nanggungnya. Dan akil itu bapak. Berarti pertanyaan di Indonesia. Orang-orang yang terjadi adalah kalau jangan Indonesia, zaman dulu ya, zaman kita ya. Aku lahir tahun 80-an. Di zaman kita, banyakkan orang tuh akil dulu baru balik. Jadi dia otaknya udah jalan dulu. Ya, logikanya dulu ya. Tanggung jawab, jualan, ngasuh adiknya, bantu orang tuanya. Karena dia udah punya tanggung jawab. Itu kan tanda akil tuh. Tapi dia belum balik. Dia belum secara ini belum ngerti besar, belum lahir lagi. Atau perempuan sudah mulai bantu ibunya, sudah mulai kelihatan keibuannya dan segala macam. Ini akilnya udah jalan, baliknya belum. Gitu kan ya. Sekarang baliknya sudah, akilnya nggak ada. Makanya banyak kejahatan kejahatan seksual, banyak bullying, segala macam. Karena akil itu adalah tugasnya bapak. Nah, kenapa kita sebut dengan fatherless nation itu? Karena akilnya nggak jalan. Karena tugas yang menjaga agar akilnya itu sempurna adalah bapak. Itu makanya mungkin penelitian tadi yang aku bilang itu problematika itu senantiasa diawali dari keluarga biasanya. Kalau nggak ditinggal kekerasan misalnya, kekerasan KDRT dalam rumah tangga itu pengaruh banyak sekali. Karena penelitian terbaru tuh katanya 1 jadi 3. Jadi makanya ngeri banget tuh ketika kayak kasus kemarin yang ada cewek dipukulin itu. Itu anak-anaknya bisa jadi walaupun dia masih bayi itu Tapi tragic kok. dapat traumanya. Jadi bisa jadi 3. Berarti bisa dikatakan bahwa transgender ini pengaruh orang tua sangat besar sekali. Sangat besar kalau keyakinan kita. Walaupun tadi kan kalau di barat itu mereka 100% lean on bahwasanya ini adalah genetics. Artinya genetics dan perasaan. Jadi mereka bilang perasaan selalu benar. Nah itu yang nggak ada di dalam Islam. Di dalam Islam perasaan nggak selalu benar. Jadi kita nggak boleh follow perasaan kita. Nah kita harus pakai akal sebagai pemandu kita untuk perasaan kita. Tapi kalau di barat karena mereka 100% adalah menurut mereka ya genetics dan juga perasaan, artinya mereka menjadikan trans itu sebagai sesuatu kewajaran seperti laki-laki dan perempuan. Ya, aku pikir tadi ya balik lagi kalau kita bicara ini adalah suatu perubahan. Menurutku pertama harus ada, jangan sampai kita membatasi perubahan dulu. Kayak misalnya kayak Dita tadi, kayaknya aku nggak mungkin lah dengan bentukan kayak gini kan. Tapi siapa tahu ke depan kita nggak tahu. Namanya bisa berubah jadi seperti ini juga pasti bisa balik lagi, dan tentunya kalau aku mengharapkan pasti seperti itu. Dan aku yakin juga pasti ibunya juga pasti mengharapkan seperti itu kan. Artinya kalau misalnya secara biologis kan cuma bisanya kan antara laki-laki dan perempuan ya gitu misalnya. Nah artinya pertama kita tidak boleh membatasi dulu tuh kayak tadi. Yang kedua tetap kebaikan-kebaikan itu tetap dilanjutkan dan itu nggak ada masalah. Artinya bayangin gini ya. Kenapa Umar itu lebih perform ketika dia masuk Islam? Karena sebelum Islam dia sudah punya skillnya. Gitu saya. Artinya sebelum dia berubah, pas dia masih jahat dia udah punya skillnya. Begitu dia masih Islam, dia tinggal gunakan skillnya ini untuk kebaikan. Nah ini teman-teman juga sudah punya skillnya kan. Jadi bisa mengerti bagaimana caranya. Ngerti Iya, Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab. Iya. Kan kalau itu bisa dilakukan sebelum misalnya berubah, setelah berubah pun juga akan lebih baik pasti ya gitu. Nah jadi itu tetap aja dilanjutkan, kebaikan sudah bisa hidup sendiri, sudah bisa menghasilkan, bahkan bantu orang tua dan segala macamnya. Nah cuman kalau secara pribadi tadi yang penting jadi batasi dulu aja, terus berproses terus. Nah setelah berproses, jadi gini, hidayah itu kayak lampu mobil. Dan lampu mobil itu cuma bisa 5 meter sampai 10 meter ke depan. Kalau kita nggak jalan maju, itu nggak akan kelihatan belokan kita atau belokan. Nah, jadi kalau kita cuma ada di sini, dari kita bilang ini nggak ada belokan Ustadz, ini nggak ada, maju dulu. Enggak, Ustadz nggak ada, lu belum maju. Harus dicari. Nah, kalau lu berproses, nanti di depan ada nanti belok kiri atau belok kanan. Nanti maju lagi, nanti ada belok kiri atau belok kanan lagi. Nah, nanti belok kiri dulu ada petunjuknya tuh mau taat atau nggak taat. Nah, itu ada petunjuk semua. Nah, insya Allah kalau misalnya balik lagi kayak aku udah benci banget sama istri. Nenekku, aku juga dibesarin nenekku bisa bilang begini, kamu boleh masuk agama apa aja asal jangan Islam. Aku benar-benar nggak suka dengan Islam. Bahkan ketika pacarku dulu, ketika aku ke Bogor, dia bilang ini, jangan selingkuh ya. Aku bilang, aku nggak mungkin selingkuh sama petani. Aku bilang gitu. Aku memandang jelek orang-orang muslim, kan wajar. Karena aku ngerti, aku dulu di dalam tanda kutip ya, didiskriminasi lah di Palembang. Nah tapi ketika aku belajar tentang Islam, informasi itu yang mengubah aku. Nah dari benci menjadi benar-benar mencintai Islam. Dari informasinya masuk ya. Dari awal nggak suka sama kerudungan, sama orang kerudungan, sampai nikah sampai harus sama orang yang kerudungan. Itu berproses terus. Jadi ya jangan pernah meremehkan hidayah Allah. Hidayah Allah bisa datang dengan banyak saat. Nah, pertanyaannya gini, kok ketika seseorang transgender, dia melakukan operasi, habis itu mohon maaf hilanglah pedangnya kan? Lalu dia dapat hidayah, bagaimana dia mau kembali tuh? Nah, itu dia yang aku bilang tadi kan, yang paling pahit ya, yang paling pahit aku nggak tahu itu bisa dikembalikan atau tapi yang paling pahitnya ya, yang paling pahitnya berarti kan tadi nggak nikah kan,
atau nikah normal tapi tidak bisa punya anak kan. Iya. Yang paling pahit ya. Contoh misalnya Dita nanti suatu saat nanti setelah berproses, lantas kemudian Dita yakin oke, aku pengen coba untuk aku balik lagi pada Allah. Dalam level yang sesempurna-sempurnanya. Aku cari seorang istri yang mungkin seorang istri ini juga mereka nggak perlu aku punya anak dari dia. Berarti secara kehidupan sosial kan sudah sempurna tuh, gak ada masalah. Cuma satu aja nggak punya anak. Dan akhirnya ya bisa jadi angkat anak, bisa jadi terus kemudian membesarkan aktivitas lain. Buat rumah kucing dan anjing karena kedokteran hewan ataupun berkontribusi terhadap lain, karena banyak juga orang yang nikah tidak ada masalah tapi juga tetap nafkah. Tapi di dalam Islam tidak mewajibkan untuk punya anak cucu. Enggak, artinya nikah aja nggak wajib. Kayaknya kebetulan nikah ini nggak wajib. Ada seorang trans nanya ke seorang ustadz lah ya, saya ingin menjadi trans, tapi trans yang benar itu seperti apa? Itu gimana kok? Dia gini, masa untuk umumnya gitu loh kan, dia bilang niatnya. itu kayak pertanyaan, gimana jadi hitam yang putih gitu, atau jadi putih yang hitam, itu gimana? Ya, jawabannya begini. Jadi gini, kita harus tahu dulu bahwa trans itu adalah sesuatu yang tidak ideal ya. Nah, berarti idealnya adalah trans itu ya balik lagi sebenarnya, itu idealnya. Cuman kan in between dalam perjalanan kita kasih tahu tuh, misalnya contoh kayak gini ya. Sesederhana begini misalnya. Kalau misalnya Una tidak melakukan maksiat yang tadi aku bilang tuh, berarti apakah masih menjadi trans? Kan gitu kan, udah kan ya? Nah, itu aku bingung tuh. Nah, berarti kan sebenarnya definisi trans itu sebenarnya yang bermasalah adalah aktivitasnya, bukan tampilan. Bukan juga unanya, tapi perbuatannya. Nah, jadi yang disebut maling adalah ketika dia melakukan aktivitas mencuri. Itu maka dia disebut dengan maling. Berarti kalau misalnya ada orang misalnya dia tidak mau aktivitas mencuri lagi, berarti kan tidak jadi maling lagi kan? Nah, jadi idealnya gini nih, contoh idealnya ya. Apa sih yang bermasalah pada trans di dalam Islam? Perbuatan, tidak menerima takdir. Lalu kemudian tadi satu lagi adalah bagaimana dia punya kelakuan, sama satu lagi kualitas gitu kan ya. Artinya dia berhubungan dengan yang salah, kira-kira itu. Una nggak berhubungan dengan yang salah misalnya, taruhlah. Dita juga nggak berhubungan dengan yang salah. Secara kemudian perbuatan juga dijaga. Misalnya contoh, karena hukumnya masih laki-laki, berarti contoh ketemu aku salaman malah nggak apa-apa. Tapi kalau pakai kerudung malah problem nih. Nah, itu kan berarti tidak menjadi trans yang baik. Tapi sebenarnya dia lagi berproses untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Tapi kan mereka seakan-akan tidak menerima takdir kok. Nah, berarti itulah namanya prosesnya tadi. Makanya ketika nanti di kajian tuh semua tuh karena informasi. Contoh kayak gini deh. Aku simulasi ya. Lahir tahun berapa? Una? Aku 2000. 2000, oke. Mudah-mudahan masih ngerti ya. Kalau nggak ngerti berarti ketuaan. Dita tahun? 99. Oke, mudah-mudahan masih ngerti ya. Nggak usah dijawab ya. Iya. Makanannya apa aja, minumannya? Nggak usah jawab. Oke, udah ngerti? Oke, itu namanya informasi tuh. Itu otomatis. Jadi kita nggak bisa milih. Jadi gini, informasi itu ketika udah numpuk di kepala, sampai satu titik kita nggak bisa milih untuk berperilaku atau berperasaan seperti apa. Itu yang aku yakini. Artinya nih, kalau informasi itu aku benerin, maka dia juga gak akan bisa milih dan mengendalikan dirinya untuk berbuat baik. Bisa paham ya? Ideologinya lah. Betul. Ideologi mungkin informasi. Kayak aku misalnya, informasi kok tentang Islam salah nih. Tapi ditumpuk dengan yang benar. Sebenarnya bukan ideologi sih, otomatis aja. Itu otomatis. Sampai pada suatu titik, aku harus masuk Islam. Jadi itu udah otomatis, aku harus pilihan lain. Nah, jadi sebenarnya lebih enak ganti informasi aja. Nah, Stimulus ya. Stimulus itu penting ya. Jadi bagaimana menjadi trans yang baik itu adalah ya yang menjadi trans sebenarnya. Cuman kalau bisa didefinisikan dengan lebih soft lagi adalah ya bukan kurangin ya. Kita identifikasi maksiat itu yang mana sih? Contoh kayak tadi, Ustadz kita boleh nikah nggak? Boleh. Tapi dengan yang benar ya, berarti Una nikahnya dengan laki-laki, Dita nikahnya dengan laki-laki. Ustadz kalau kita nggak mau nikah, boleh nggak? Boleh. Nggak salah, itu kan ya. Yang salah apa Ustadz? Kalau gini, ini salah. Itu. Tapi gini Ustadz, aku nggak mau munafik. Dari kecil, aku nggak bisa yang namanya suka sama cewek. Dita gimana? Sama. Kita harus suka sama. Berarti kalau kita pilih jalan untuk nggak nikah, boleh dong? Boleh. Nah itu berarti kita mau living my best life. Sebenarnya gini, yang aku bilang tadi, kalau misalnya Una dan Dita, taruhlah ya Allah aku pengen jadi lebih baik. Aku pengen kembali pada Engkau ya Allah. Terus dalam titik ini, ya Allah karena aku nggak suka dengan cewek ya Allah. Misalnya, aku nggak mau nikah. Dan aku berusaha menahan, aku nggak mau nikah sama cewek, dan aku berusaha menahan dengan gini. Itu kan ketaatan justru kan. Karena kita tahu Allah nggak boleh untuk misalnya Una sama Dita nikah sama cowok kan Allah nggak boleh tuh.
Nah, terus Una dan Dita dalam hati bilang ini, karena Allah nggak boleh aku nikah sama cowok, boleh dia nikah sama cewek. Sedangkan aku nggak suka sama cewek, mendingan aku gak usah nikah aja. Nah, menurutku Una dan Dita fokusnya dalam memperbaiki diri dulu. Nah, jangan kemudian justru untuk ngajarin yang lain. Nah, nanti problematiknya jadi dua. Takutnya anaknya malah terpengaruh. Kan ada pertanyaannya yang anehnya begini. Ketika misalnya mereka memutuskan untuk tidak menikah. Jadi kalau kata Kofelik kan bahwa itu lebih baik dibandingkan mereka taat. Tapi di sisi lain mereka itu punya harapan dari orang tuanya, pengen mereka nikah dan punya anak dari mereka. Nah, kalau punya anak berarti balik lagi ke biologi dong. Biologi itu bisa cowok dan cewek. Berarti satu-satunya cara untuk Dita punya anak adalah nikah dengan seorang perempuan. Itu biologi. Artinya biologi kan biologi kan tidak pakai perasaan tuh. XY ya XY, laki-laki XX ya perempuan gitu katanya. Maka ketika kita mati hari ini, besok ditemukan semua orang tulang-tulang kita, ya pasti walaupun kita mengartikan diri kita sebagai apapun, kita tetap akan diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan. Kan ada teknologi baru yang kayak Inseminasi. Kalau itu boleh nggak Diso? Boleh. Boleh. Kita masih bisa punya anak nih. Iya. Kalian bisa punya anak inseminasi. Cuman pertanyaannya apakah akan meutuh satu keluarga itu kan sebagai yang diajarkan Islam ya. Ya perempuan juga pasti akan demanding kan. Ada segala macam kan. Tetap walaupun inseminasi harus ditanam di rahim. Ya, tapi balik lagi, kalau misalnya kita lihat dari segi pernikahan ya, kalau di dalam Islam inseminasi boleh, khususnya bagi orang-orang yang memang mereka terbatas secara fungsional ataupun secara hormonal ataupun secara kimiawi, mereka punya masalah terhadap kandungannya, itu bisa inseminasi. Teman-temanku banyak tuh inseminasi. Tapi balik lagi, kalau mereka belum nikah itu inseminasi nggak boleh tuh ceritanya tuh. Jadi harus menikah dulu pasangan yang sah baru boleh inseminasi. Jadi kalau misalnya contoh, aku nanam inseminasi, ditanam di rahim yang bukan istriku, nggak boleh. Oh, tuh nggak boleh? Nggak boleh. Harus di rahim istri. Itu sih batas-batasannya sih. Jadi dalam arti kalau kita melakukan masih di titik-titik yang dihalalkan oleh Allah, itu aman sebenarnya. Yang nggak aman tuh ya kalau problematika aja. Tapi ya tadi balik lagi, karena aku malah gini. Terus aku banyak ketemu dengan teman-teman dari Trans. Ada yang ACDC, ada yang cuma satu arah. ACDC tahu kan ya? Nggak tahu ya. Dia Google dia semuanya lah ya. Egois. Tapi itu hak dia. Dia punya 3 anak, tapi dia juga suka dengan laki-laki. Aku pernah 3 anak mas. Dia bapak-bapak punya anak 3, tapi dia suka dengan laki-laki juga. Oh itu lumayan banyak sih guys. Iya banyak case ya kan. Nah terus dia bilang sama aku, problematika menurutku yang ada pada kebanyakan orang adalah, termasuk bukan orang hanya trans ya, tapi orang-orang bermaksiat di luar sana. Semua orang bermaksiat, termasuk koruptor, termasuk itu juga mereka cuma satu, mereka tidak kuat pada niatnya sebenarnya, karena mereka tidak kuat bahwa aku mau berubah. Jadi mereka lebih banyak legitimasi atau pembenaran. Nah itu circle tuh sebenarnya tuh. Circle. Jadi kalau circle-nya Una dan Dita masih dalam circle yang misalnya ada legitimasi, maka kita nggak akan bisa ngelihat jalan yang lain. Karena kadang-kadang jalan lain itu baru ada ketika ada krisis. Ya. Jadi harus mengubah lingkungan. Circle. Artinya yang bermasalahnya kita addressing. Jadi kita fokus pada masalahnya suka sama laki-laki misalnya. Berarti ketika dia goda laki-laki, palanya kita jitak. Jangan lu kayak gitu kan misalnya. Kalau aku sih terus terang aku udah bilang dari awal ya, kita harus menghargai setiap niatan-niatan baik. Dan niatan-niatan baik dari Una dan niatan baik daripada Dita. Tentu harus kita hargai, dan memang bagian daripada edukasi juga adalah memang mengajarkan kepada teman-teman yang lain, yang muslim yang lain untuk bersama-sama ketika melihat saudara-saudara kita dari trans ini ya bukan dikedepankannya itu adalah hinaan dulu, tapi justru adalah bagaimana agar mereka mendapatkan informasi yang benar. Nah, jadi kalau terhadap Una dan Dita tadi aku sudah sampaikan nasihatku ya, artinya coba lu niatnya tuh dilurusin benar-benar. Terus tadi yang problematika bagi kebanyakan LGBT adalah sebenarnya dia punya legitimasi atau bukan ya, masih denial atau mungkin masih kayak pembenaran. Nah, tapi kalau itu sudah bisa di overcome, ya mudah-mudahan ketika belajar sedikit demi sedikit, itu chances yang lain akan kebuka tuh. Nah, kalau sudah chances yang lain akan kebuka, ya mudah-mudahan ya idealnya ya tadi menjadi trans yang benar, gitu kan? Meninggalkan trans ya. Pasti juga tidak mudah. Tidak mudah itu ya. Dan tidak ada bedanya satu maksiat dengan maksiat yang lain, pikir. Artinya Ustadz step by step kita akan mencoba untuk artinya tadi ya, kalau maksiat tidak ada yang beda, berarti ya orang yang korup, orang yang minum alkohol, dan orang yang misalnya seperti teman-teman yang sudah tahu tadi ini adalah perbuatan yang salah, itu sebenarnya nggak beda. Jadi maksudnya teman-teman
ya bersemangat aja. Artinya kalau ada orang-orang yang alkoholan dulunya terus kemudian berubah, ada dulunya orang-orang yang bahkan ya belum muslim kayak aku dulu terus kemudian jadi Islam, itu berarti kan menandakan bahwa Allah itu kan maha baik ya untuk memberikan kesempatan bagi setiap orang siapapun itu dengan perubahan apapun yang bahkan kita mungkin nggak bisa memikirkannya. Dan insya Allah tugasnya orang-orang yang akan jadi guru dalam tanda kutip yaitu adalah membantu teman-teman agar mendapatkan informasi yang umum ya mudah-mudahan seperti itu ya.